Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sofi Sofianti di channel Diana dan Ahmed. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar mendapatkan pemberitahuan dari YouTube ketika saya sudah mengupload. Masih seputar tentang Egyptian. Teman-teman, jika teman-teman ini seorang janda punya anaknya masih kecil-kecil atau usia sekolah, berniat untuk menikah dengan Egyptian, dengan orang Mesir, baik itu orang Mesirnya single maupun duda, Anda harus berpikir panjang dan Anda harus tonton video saya. Saya akan membukakan pikiran Anda dan saya akan memberitahukan bagaimana budaya di sana yang menikahi janda punya anak. Yang menikah dengan Egyptian, Anda janda punya anak, siap-siap tinggalkan anak Anda. Maksudnya rela meninggalkan anak Anda ketika Anda diajak suami tinggal di Mesir. Anda harus rela meninggalkannya. Kenapa? Karena orang Mesir itu ketika menikahi janda hanya membawa istrinya saja. Anak-anak bukan tanggungan papah baru. Di Mesir, ketika suami istri bercerai, punya anak itu tanggung jawab ayahnya. Bahkan mereka bisa berebut anak. Ayah dan ibu menginginkan anak. Dan bahkan jika anaknya bersama ibunya, saking inginnya anak, ayah bisa aja menculik anaknya sendiri. Karena maksudnya menculik di sini merebut dari ibunya diam-diam tanpa ibunya tahu. Saking berharganya anak di Mesir dan saking tanggung jawabnya ayah itu membiayai anak sampai dia menikah. Jadi orang Mesir ketika menikahi janda tidak ada cerita membawa satu paket dengan anaknya 3, dia harus bertanggung jawab atas anak-anak dari istri. Tidak, dia tidak ada kewajiban untuk menanggung itu, kecuali Egyptian Anda, orang Mesir Anda itu yang Anda nikahi orang yang baik, yang mau menerima Anda, dan itu pun sedikit menerima Anda beserta anak-anak Anda. Kecuali orang Mesir Anda, Egyptian Anda yang Anda nikahi orang baik, dan itu pun sangat sedikit menemukan yang mau ambil paketan, ibaratnya ya, paket hemat, paket jumbo kah. Jadi kalau Anda tinggal di Indonesia, Anda masih bisa tinggal dengan anak-anak Anda. Tapi bagaimana jika nanti setelah nikah dengan Anda, Egyptian Anda mengajak Anda tinggal di Mesir? Nah, Anda harus rela meninggalkan anak Anda di tanah air, baik itu Anda titipkan sama neneknya, entah masukin pesantren, entah apalah itu. Karena laki-laki Mesir tidak akan mau bertanggung jawab atas anak-anak. Otak mereka nggak nyampe ketika dia bilang, kenapa saya harus bertanggung jawab, kenapa saya harus nafkahin anak-anak kamu, kenapa saya harus biayain anak-anak kamu. Karena di Mesir itu ayahlah yang bertanggung jawab atas anak-anak. Sudah cerai, anak-anak tetap dibiayain full. Seperti itu. Jadi lelaki Mesir memang lelaki yang bertanggung jawab, sehingga mereka tidak terima ketika menikahi Anda harus sepaket dengan anak-anak, kecuali memang orang Mesirnya baik, yang mau sedekah ya, yang mau membiayai anak-anak. Dan itu pun anak-anak belum tentu bisa dibawa ke Mesir kalau Anda tinggal di Mesir. Kenapa? Masuk Mesir pakai visa apa? Visa turis misalnya. Anda visa istri,
anak-anak visa turis. Nah, visa turis nanti harus perpanjang lagi, dan biayanya pun banyak. Itu kalau dibawa ke Mesir. Tapi kalau misalnya nanti dibawa ke negara ketiga, misalnya suami Anda bekerja di Saudi, Egyptian Anda, jadi membawa Anda ke Saudi, anak-anak nggak mungkin bisa dibawa karena nggak bisa masuk. Pakai visa apa ke sananya? Nggak bisa. Jadi harus rela ditinggalkan di tanah air dan rela Anda berpisah dengan anak, memilih abang Mesir. Kalau Anda memilih abang Mesir, seperti itu. Lalu apa yang jadi pertimbangan ketika babang Mesir menikahi Anda tidak mau bawa anak-anak? Tentu mereka berpikir, laki-laki Mesir berpikirnya ke depan. Nanti sekolah bagaimana? Harus sekolah internasional. Sekolah internasional di Mesir itu harganya luar biasa. Sekolah yang buat orang Mesir sendiri aja itu ngap gitu ya harganya. Apalagi sekolah internasional untuk orang asing itu bayarannya dolar. Berapa banyak uang yang harus dikeluarkan? Itu udah pasti angkat tangan lah orang Mesir bawa anak-anak dari sang istri. Seperti itu. Kecuali Anda janda menikah dengan orang Mesir, tinggal di Indonesia, itu aman. Anda tidak akan jauh dari anak Anda. Dan hati-hati juga kalau orang Mesirnya tidak baik, karena ada kisah perempuan janda menikah dengan orang Mesir, anaknya dimarah-marahin, anaknya dipukul. Jadi pikir panjang kalau mau menikah dengan orang Mesir ya. Saya tidak menakut-nakutin, saya tidak mengajak Anda untuk tidak menikah dengan orang Mesir, tapi saya hanya membuka pikiran Anda untuk mengambil resikonya. Jangan sampai menyesal di belakang. Lebih baik sekarang menyesal dibanding nanti. Tentu anak sangatlah berharga. Anak segalanya. Tentu seorang ibu tidak mau kehilangan anaknya ataupun jauh dari anaknya. Saya kasih tahu karena budaya sana Anda tidak tahu. Saya tahu budaya sana seperti apa. Saya ceritakan di sini. Tidak ada yang membuka-bukaan ya, berbicara untold story. Yang indah-indah banyak. YouTuber banyak yang menikah dengan orang asing yang memperlihatkan keindahannya. Tapi kisah-kisah yang memang masalah-masalah yang ada pernikahan dengan orang Mesir itu hanya ada di KBRI. Anda datang ke KBRI, tanyain kasus-kasusnya seperti apa, itu pasti ada dan banyak. Tidak ada yang berbicara di media sosial. Terima kasih sudah setia dengan channel Diana dan Ahmed. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa like and subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar mendapatkan pemberitahuan dari YouTube ketika saya sudah mengupload video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.